Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang BPHTB. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Princess Taza Tesalonika. Saya Diana Vitasari. Perkenalkan, nama saya Giandrianto. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Apa sih BPHTB itu? Nah, pengertian BPHTB sendiri adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan salah satu jenis biaya provinsi atau pajak jual beli yang harus dibayarkan saat seseorang membeli sebuah rumah. Nah, saat Anda memiliki sebuah rumah dan tanah atas nama Anda sendiri, tentu saja Anda harus membayar pajak, lah itu yang dinamakan pajak BPHTB. Nah, besaran BPHTB yaitu 5% dari harga beli dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJO PTKP. Nah, ini contohnya kalau Anda beli rumah seharga 10 juta. Nah, itu dari harga 10 juta dikurangi NJO PTKP-nya. Setelah dari pengurangan tersebut diambil 5%-nya untuk membayar BPHTB. Nah, dasar hukum BPHTB itu ada dua. Yang pertama itu dasar hukum berdasarkan negara. Di sini tertuliskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nah, selanjutnya hanya disebut UU BPHTB. Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu sama seperti penjelasan yang kita dapatkan tadi dari Kompas tanggal 28 Februari 2021. Dasar hukum yang kedua yaitu adalah dasar hukum berdasarkan Pemerintah Kota Surabaya yang berisi bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan jenis pajak daerah kabupaten atau kota. Nah, di slide yang kedua ini sudah terbagi beberapa kualifikasi dari BPHTB, yaitu ada objek pajak tidak dikenakan BPHTB, dan juga subjek pajak. Nah, untuk objek pajaknya ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, sama seperti pengertian tadi. Terus ada objek pajak tidak dikenakan BPHTB itu seperti objek pajak yang diperoleh dari perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik, negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Lalu untuk subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang tarif BPHTB. Nah, BPHTB itu dikenakan untuk semua transaksi properti yang dibeli dari perorangan maupun developer dan besarnya itu 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NJO PTKP, sama seperti pengertian tadi di slide pertama. Nah, di sini sudah tersedia contoh soalnya. Bisa kita baca, diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dengan data-data sebagai berikut, yaitu luasnya 1000 meter persegi, NJOP-nya 1 juta per meter, NPO-PTKP-nya adalah 80 juta, itu sesuai dengan NPO-PTKP yang ada di DKI Jakarta. Lalu harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Nah, maka nilai NPOP, nilai transaksinya yaitu 1000 meter itu dikalikan 2 juta. Nah, jadinya adalah 2 miliar. Jadi besarnya PPH dan BPHTB-nya adalah PPH sama dengan 2,5% dikali NPOP. Jadi tadi NPOP-nya kan ketemu 2 miliar. Nah, itu dikali 2,5% jadinya ketemu 50 juta. Nah, lalu BPHTB-nya berapa? BPHTB kan tadi 5%. Nah, ini 5% dikali NPOP dikurangi NPO-PTKP. Nah, NPOP-nya adalah 2 miliar dikurangi dengan 80 juta tadi sesuai dengan tarif yang ada di DKI Jakarta. Setelah 2 miliar dikurangi 80 juta baru dikalikan dengan 5% dan hasilnya adalah 96 juta. Di slide selanjutnya yaitu adalah dasar pengenaan. Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A sampai dengan huruf N tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-nya. Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Nah, di dasar pengenaan ini berdasarkan jenis perolehan haknya, NPOP tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada 14 ya. Yang pertama, jual beli. Nah, itu termasuk ke harga transaksi. Nah, untuk tukar menukar, hibah wasiat,
waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak, peralihan hak karena keputusan hakim pemberian hak baru, penggabungan usaha. 11. Peleburan usaha yaitu nilai pasar. 12. Pemekaran usaha yaitu nilai pasar. 13. Hadiah yaitu nilai pasar. 14. Lelang adalah yang tercantum dalam risalah lelang. Apa itu NPO PTKP? Nah, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak itu disebut dengan NPO PTKP, yang artinya suatu jumlah tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan pajak. Nah, ketentuan NPO PTKP terdapat dalam pasal 87 ayat 4 dan 5 di dalam Undang-Undang PDRD NPO PTKP Surabaya sebesar 75 juta. Nah, di sini NPO PTKP itu ada NPO PTKP waris. Nah, apa sih NPO PTKP waris itu? NPO PTKP warisan adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang besarnya berbeda untuk masing-masing daerah. Nah, pada pasal 6 ayat 5, dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. Nah, itu NPO PTKP-nya sebesar 400 juta rupiah. Nah, di sini NPO PTKP-nya juga terbagi lagi. Yang pertama, wajib pajak mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan. Nah, di sini nilai perolehan objek pajaknya yaitu 450 juta. Lalu NPO PTKP untuk perolehan hak karena waris lurus ke atas atau ke bawah sebesar 400 juta. Jadi NPOP dikurangi dengan NPO PTKP tadi. Jadi 450 juta dikurangi dengan 400 juta. Jadi ketemunya NPO PKP-nya adalah sebesar 50 juta. Lalu yang kedua ada wajib pajak mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung. Itu nilai perolehan objek pajaknya sebesar 500 juta. Lalu NPO PTKP-nya itu sama seperti tadi 400 juta, Itu jadinya NPOP 500 juta dikurangi dengan NPO PTKP-nya 400 juta, jadinya NPO PKP-nya adalah 100 juta. Untuk yang ketiga, wajib pajak mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan. NPOP-nya sebesar 350 juta dikurangi dengan 75 juta, maka hasilnya adalah 285 juta. Dan yang terakhir, wajib pajak mendaftarkan hibah wasiat bukan dari orang tua kandung nih. Nah, NPOP-nya sebesar 400 juta. Lalu NPO PTKP-nya itu sebesar 75 juta. Jadinya 400 juta dikurangi 75 juta, maka hasilnya adalah 325 juta, yaitu adalah NPO PKP-nya. Selanjutnya yaitu KPR rumah subsidi. Pemerintah menyediakan bantuan pembiayaan rumah yang disebut dengan kredit pemilikan rumah atau bisa disebut dengan KPR subsidi. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dijelaskan, rumah subsidi adalah rumah yang dibangun dengan harga terjangkau. Pembeli bisa mendapatkan rumah subsidi tersebut dengan skema KPR melalui bank dengan skema kredit baik secara konvensional maupun dengan skema syariah. Uang kredit yang ditawarkan untuk KPR rumah subsidi juga flat karena mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui Kementerian PUPR. Syaratnya yaitu pertama, penerima adalah warga negara Indonesia atau WNI dan berdomisili di Indonesia. Yang kedua, penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Yang ketiga, penerima maupun pasangan atau suami istri belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Kemudian penghasilan maksimum 8 juta untuk rumah tapak dan dusun. Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Di sini kita akan mempelajari tentang perhitungan tarif BPHTB. Kita sudah memiliki contoh kasus, yaitu Budi membeli tanah seharga 200 juta rupiah di Surabaya. Maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah NPOP-nya sebesar 200 juta rupiah.
NPOP-TKP-nya sebesar 75 juta rupiah. Perhitungannya yaitu 5% dikali 200 juta rupiah dikurangi 75 juta rupiah, yaitu hasilnya 6.250.000 rupiah. Maka tarif BPHTB-nya yang harus dibayar Budi yaitu sebesar 6.250.000 rupiah. Dan selanjutnya adalah saat pajak terutang, yaitu 1. Saat terutangnya bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ditetapkan pasal 10 untuk A. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. B. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. C. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. D. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. E. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan. F. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. G. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. H. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nanti pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. C. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Yang K. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang L. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. M. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. N. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Dan O. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Yang kedua yaitu pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu tempat pajak terutang. Pasal 15 ayat 4 menjelaskan pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran yang lain ditunjuk oleh kepala daerah. Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Dengan kata lain, saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Tempat pajak terutang adalah di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah atau bangunan. Kemudian, tata cara penetapan BPHTB. Tata penetapan BPHTB diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 sebagai berikut. Yang pertama, dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar atau bisa disebut dengan SKPKB ditambah denda 2% per bulan, maksimum untuk jangka waktu 24 bulan atau 48%. Yang kedua, setelah terbit SKPKB terdapat data baru lagi sehingga pajak terutang bertambah, maka Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan atau bisa disebut dengan SKPKBT ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kenaikan, kecuali wajib pajak melapor sebelum ada pemeriksaan. Yang terakhir yaitu tata cara penagihan BPHTB, yaitu ada 3. Yang pertama, pajak terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari pemeriksaan SSP kurang bayar. Dan yang ketiga, WP kena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan BPHTB atau STB ditambah sanksi 2%, ya bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan. Pasal 15 ayat 1 menjelaskan SKP DKP, SKPD KBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.